أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah disampaikan pada pembukaan bahwa pertemuan kali ini kita masih ingin melanjutkan kajian kita dari 2 pertemuan yang lalu. Masih bicara hal yang sangat penting yang menjadi tujuan kita, yaitu menggapai kebahagiaan di surga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas 2 tiket yang pertama dan yang utama, yang mutlak harus dimiliki oleh setiap manusia yang ingin masuk surga. Dia harus memiliki akidah yang benar, yang tidak tercemar sedikit pun oleh nilai-nilai kekufuran dan kemusyrikan. Jika seseorang meninggal dunia dengan membawa tiket ini, akidah yang benar yang didasari dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Pasti. Hanya belum menjamin apakah dia harus mampir atau tidak di neraka. Nah, untuk supaya dia bisa masuk surga dengan tiket utama itu, dia masih membutuhkan 2 tiket lainnya yang selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Allah membicarakan tentang surga. Bahkan yang sangat jelas sekali dalam Quran surat Fussilat 32, Allah menyatakan nuzulan min ghafurir rahim, bahwa surga itu anugerah dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi tiket yang kedua yang harus kita dapatkan sebelum kita meninggalkan alam dunia yang fana ini, kita harus yakin bahwa Allah sudah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, apabila seseorang meninggal dunia dengan membawa keimanan yang murni, yang suci dari segala macam bentuk kekufuran dan kemusyrikan, lalu dia sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggal dunia membawa keimanan dan amal soleh tanpa dosa sedikit pun, karena dosa sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisakah dia masuk surga? Bisa langsung gitu masuk surga? Ternyata juga tidak. Ya, dan ini terungkap dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana suatu ketika Abu Hurairah menyatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi, seseorang tidak akan pernah mungkin bisa masuk surga oleh sebab amal perbuatannya. Pernyataan ini tentu saja mengejutkan para sahabat. Serentak mereka kemudian bertanya, wa kaifa anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Semakin terkejut para sahabat ketika Rasul mengatakan hatta ana, demikian juga saya. Amal ibadah yang saya lakukan sangatlah tidak layak untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini pernah ditafsirkan secara aneh ya, oleh seorang yang di Indonesia terkenal sebagai ahli tafsir ya. Waktu itu kalau nggak salah di Metro TV, sehingga mengundang polemik panjang sekali pada waktu itu. Ketika dia menafsirkan ayat hadis ini dengan mengatakan Rasulullah SAW saja belum ada jaminan akan masuk surga. Jadi ini penafsiran yang menurut saya agak sangat aneh gitu ya. Padahal maksudnya bukan begini. Kalau Rasulullah SAW itu sudah pasti masuk surga. Bahkan nanti kita akan temukan banyak hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu bukan hanya saja masuk surga, bahkan orang pertama yang akan menginjakkan kakinya di surga nanti gitu ya. Dari kelompok Nabi, beliaulah yang paling pertama sekaligus manusia pertama gitu. Hadis ini berbicara tentang bahwasanya amal ibadah kita, bukan amal ibadah kita yang bisa membuat kita masuk surga. Itulah sebabnya para sahabat bertanya, kalau begitu dengan apa kita masuk surga Rasulullah SAW? Bifadlin wa rahmatin, dengan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kasih sayang Allah itulah yang harus kita dapatkan. Itu tiket yang ketiga yang harus kita dapatkan untuk kita bisa masuk surga tanpa harus mampir neraka. Amal ibadah yang kita lakukan itu dalam upaya kita untuk membeli tiket kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu. Karenanya ya kita harus berusaha berikhtiar dengan seoptimal mungkin agar amal ibadah yang kita lakukan itu patut dengan kita beribadah itu Allah menyayangi kita gitu. Kenapa? Ya karena tidak setiap orang yang melakukan ibadah itu pasti disayang oleh Allah. Karena tidak semua ibadah seseorang itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di Quran surat Al-Maun ya, ayat 4 sampai 7, insya Allah kita hafal semua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Boro-boro disayang, malah celaka. Sebagian ahli hadis mengartikannya dengan fawailul itu dengan neraka wel, menunjuk salah satu tempat di neraka yang namanya wel, neraka wel. Neraka wel lah bagi orang-orang yang sholat. Jelas yang dimaksud di sini orang yang sudah melaksanakan syariat sholat. Karena jelas dinyatakan musallin. Jadi kalau orang yang tidak sholat sudah pastilah celaka itu. Ini orang yang sholat pun ternyata masih ada yang celaka. Yang sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berhasil ibadahnya itu membuat Allah itu sayang kepada dia. Di antaranya di sana dinyatakan allazina hum an sholatihim sahun. Salah satu alasannya itu karena sholatnya itu lalai, tidak khusyuk. Alladzina hum yura'un, sholatnya itu tidak dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Ya, pujian gitu, riya. Jadi dan yang ketiga, sholatnya itu tidak membekas sama sekali kepada yang melaksanakan sholat itu untuk berbuat kebaikan pada orang lain. Ini dalam hablum minan nas. Wa yamna'unal ma'un. Ma'un itu apa ya dalam bahasa Indonesia? Sesuatu yang kira-kira apa itu bahasa Indonesianya itu kata gantinya ya. Sesuatu yang secara nilai sangat kecil sekali, tapi bermanfaat. Gitu. Atau ginilah, saya ambil contoh misalnya. Suatu ketika tetangga bapak atau ibu malam-malam ngetuk rumah ibu atau ngebel gitu. Lalu begitu dibuka dia langsung minta maaf. Kalau bukan karena terpaksa saya nggak mungkin melakukan ini gitu. Jadi dia cerita gitu kan bahwa mendadak tanpa berita terlebih dahulu keluarganya dari kampung datang dan ketika ditanya ternyata mereka belum makan. Ketika mau disiapkan makanan pas lagi masak ternyata garam habis. Jadi tetangga itu akhirnya meminta tolong, mohon kalau bisa ditolong saya garam barang sesendok makan gitu. Atau sesendok teh lah gitu. Garam sesendok makan atau sesendok teh itu kan secara nilai sangat kecil, mungkin nggak sampai Rp1.000 gitu. Mungkin hanya ratusan rupiah gitu. Itu secara nilai tapi sangat bermanfaat ya. Nah itu garam yang sedikit yang cuma sesendok itu dalam bahasa Arab disebut ma'un. Jadi sholat seseorang itu kenapa tidak diterima? Di samping tidak khusyuk, malah sholatnya didasari dengan riya, dan sholatnya itu tidak ada bekasnya sama sekali dalam hablum minan nas, bekas yang positif, yaitu mau menolong orang lain, walaupun dengan barang yang sangat ramah remeh, yang murah gitu ya. Ya itu dari segi nilai gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu sekali kita perhatikan bersama bahwa ternyata tidak semua ibadah seseorang itu pasti diterima oleh Allah dan pasti membuat orang itu disayang oleh Allah. Padahal tiket untuk masuk surga itu kasih sayang Allah harus kita dapatkan. Lebih ngeri lagi kalau kita membaca di dalam banyak hadis, termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Berkali-kali Rasulullah mengawali sabdanya dengan kata rubba. Rubba, yang artinya dalam bahasa Indonesia kira-kira alangkah banyaknya itu. Di antaranya hadis yang menyatakan rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal haram. Alangkah banyaknya orang yang melaksanakan sholat, mereka tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali cangkel, capek gitu. Karena mungkin lama berdiri. Kalau dulu
Rasulullah dan para sahabat itu umat juga ikut-ikutan gitu, mengikuti Rasulullah. Kalau sholat itu luar biasa itu, panjang Al-Quran yang dibaca itu ya. Rasul itu katanya kalau tahajud sampai satu malam saja 4-6 juz itu Al-Quran yang dibaca itu ya. Makanya pantas kalau Rasulullah mengatakan bahwa alangkah banyaknya orang yang melaksanakan sholat, mereka tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali capek. Dan itu alangkah banyaknya. Artinya Rasulullah ingin mengatakan dari semua orang yang sholat, hanya sedikit sekali yang sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang melakukan ibadah sahur, mereka tidak memperoleh apa-apa dari sahurnya kecuali sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Kembali lagi Rasulullah mengawali dengan alangkah banyaknya. Artinya Rasul ingin mengatakan dari semua orang yang melakukan ibadah sahur itu hanya sedikit sekali yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus betul-betul kita ya perjuangkan di dalam hidup ini agar jangan sampai kita hanya sekedar melakukan ibadah secara syariat dalam bentuk gerakan dan bacaan sholat misalnya, tanpa kita menyentuh substansi dari sholat itu, esensi, ya, hakikat kalau dalam bahasa agama itu. Yaitu terjalinnya hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat gerakan dan bacaan yang kita baca dalam sholat itu. Nah, di antaranya makanya di dalam surat Al-Maun itu, ya kalau sholat seseorang itu tidak mencapai tingkat kekhusyuan. Nah, kalau kita berbicara tentang khusyuk, nah ini memang kadang-kadang banyak juga orang yang bingung ini sebenarnya apa sih definisi khusyuk itu ya. Satu ustadz mendefinisikannya seperti ini, yang lain mendefinisikan dengan definisi yang berbeda gitu. Kadang-kadang malah semakin bingung gitu ya. Tapi yang pasti sebenarnya khusyuk itu lebih kepada kita artikan terjalinnya hubungan antara orang yang sholat itu lewat gerakan dan bacaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya beberapa catatan, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan juga untuk kita semua, untuk bagaimana kita bisa mencapai kekhusyuan dalam sholat. Memang pertama harusnya kita menyediakan waktu khusus untuk sholat. Jadi kalau misalnya waktu sholat itu sekarang ini sekitar jam 12 siang. Jadi harusnya kita siapkan waktu setengah 12 sampai jam 12 lebih lah gitu. Itu waktu saya untuk sholat. Tidak ada kegiatan lain. Jadi tidak ada pekerjaan, tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada orang tua, tidak ada anak, tidak ada dunia ini. Semua urusan duniawi saya harus berhenti. Karena waktu ini adalah waktu untuk saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Sebab kalau seandainya tidak kita siapkan waktu gitu, kita asik saja bekerja tanpa jadwal waktu sholat kita. Tiba-tiba kita mendengar azan, ya Allah sudah waktu sholat zuhur, lalu kita ambil wudhu, lalu kita sholat. Sangat mungkin apa yang ada dalam pekerjaan itu terbawa lagi dalam pikiran kita pada saat sedang sholat. Jadi terbawa lagi pikiran ini, masih terekam dalam ingatan kita. Jadi harusnya memang kita betul-betul sudah menyiapkan waktu khusus untuk kita sholat pada waktu-waktu yang memang kita akan melaksanakan sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama itu menganjurkan agar sebelum kita sholat, kita membaca ta'awuz. Jadi sebelum takbiratul ihram, karena sholat itu dia mulai dengan takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar itu ya, takbiratul ihram. Itulah mulai sholat kita. Nah, sebaiknya kita membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup di dalam hati. Kenapa? Iblis itu sudah bertekad di hadapan Allah, dia menyatakan itu, bahwa dia akan memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk dia hidup sampai kiamat untuk menyesatkan semua manusia. Fabi'izzatika la'ughawwiyannahum ajma'in. Dan iblis tahu persis bagaimana kedudukan sholat itu di mata Allah. Rasul mengatakan sholat itu imanuddin, tiangnya agama. Dia tiangnya agama. Jadi kalau bangunan itu memang baru bisa berdiri kalau ada tiangnya kan itu.
Nah, bangunan keislaman kita itu didirikan atas 5 tiang, dan sholat itu ditekankan sebagai tiang satu-satunya. Kenapa? Karena sangat mungkin seorang muslim itu tidak bisa melaksanakan haji. Sangat mungkin juga dia tidak bisa saum karena sakit seumur hidup. Sangat mungkin juga tidak pernah bisa berzakat karena miskin seumur hidup. Gitu. Tapi sangat tidak mungkin seorang muslim itu tidak sholat. Maka dia menjadi tiang satu-satunya yang setelah 2 kalimat syahadat yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai imanuddin, tiangnya agama. Runtuh seluruh agamanya. Berdiri dia dengan baik, maka akan terbangun rubah keislamannya dengan baik pula. Gitu. Karena itu iblis akan main, betul-betul akan berjuang bagaimana bisa menyesatkan manusia. Pertama supaya jangan sampai dia sholat. Kalau dia tetap nekat sholat, ya akan dia usahakan agar sholatnya itu tidak mencapai kekhusyuan. Demi agar bisa menyeret si manusia itu bersama dia ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu pantaslah kalau kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dengan baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab kita mau menghadapi iblis bagaimana? Iblis tidak kelihatan, Pak. Yang kita rasakan langsung adalah bisikannya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, bisikannya itu yang seringkali membuat kita akhirnya jadi tidak konsentrasi dengan bacaan yang kita baca dalam sholat. Sehingga akhirnya sholat, bacaan-bacaan kemana, pikiran kita kemana, hati kita tidak bersama dengan apa yang kita baca itu. Ini yang dan para ulama juga menganjurkan sebaiknya ta'awuz ini kita baca lagi, Pak. Pada waktu sholat itu di rakaat pertama, hanya di rakaat pertama yang dianjurkan. Ini anjuran ya, bukan rukun bacaannya ini, bukan juga wajib. Dianjurkan kita membaca ta'awuz ini setelah doa iftitah sebelum Al-Fatihah pada rakaat pertama. Baik dalam sholat zahar, apalagi dalam sholat sir, itu tetap dibaca, cukup dibaca di dalam hati, hanya untuk didengar oleh diri kita sendiri. Kita baca lagi, jadi setelah doa iftitah selesai, sebelum kita baca Al-Fatihah, kita baca lagi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, seorang ulama besar di Mesir, Allah yarhamhu, beliau sudah meninggal dunia. Ulama yang sangat saya kagumi keilmuannya. Itu beliau menyatakan bahwa sebenarnya boleh ta'awuz ini kita ulang berkali-kali dalam sholat. Setiap kali kita dalam sholat itu terganggu konsentrasi kita, kekhusyuan kita, maka kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu kita lanjutkan lagi bacaan sholat itu. Ya. Jadi ini upaya kita. Upaya yang ketiga, usahakan, Pak. Usahakan kalau kita punya musola misalnya di rumah, usahakan di hadapan kita itu tidak ada lukisan atau bahkan kaligrafi. Kenapa? Karena sangat mungkin apa yang ada dalam kaligrafi atau lukisan itu akan mengganggu kita waktu sholat. Ya paling tidak mungkin kita sekali-sekali melihat ke depan, lalu kita melihat yang kita yang kaligrafi atau gambar ya itu. Sebaiknya polos saja dinding itu. Kalau di belakang, ya biarkan saja, nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau yang di depan, persis di depan itu, usahakan jangan sampai ada sesuatu. Kenapa? Saya pernah baca dalam hadis, Pak. Seusai Rasulullah melaksanakan sholat sunnah. Kalau beliau sholat sunnah itu di rumah, Pak. Umumnya itu ya. Kalau sholat fardu selalu di masjid. Itu kalau Rasul. Jadi selesai sholat sunnah, beliau di rumah, beliau memanggil istrinya Aisyah. Lalu kata Rasulullah kepada Aisyah, Aisyah, tolong tirai ini, hordengnya, tirai ini, tolong nanti dipindahkan saja ke belakang. Kenapa, kata Rasulullah? Gambar yang ada dalam tirai itu telah mengganggu saya dalam sholat. Allahu Akbar. Setingkat Rasul pun bisa terganggu ya, oleh gambar-gambar dan sebagainya itu. Jadi apalagi kita. Karena itu usahakan kalau kita punya musola itu di depan itu arah kiblat itu, yang kita sholat menghadap arah kiblat, usahakan di situ tidak ada apa-apa, Pak, sebaiknya itu. Ya. Walaupun memang sebenarnya pandangan kita pasti hanya akan ke tempat sujud, gitu ya.
Jadi karena itu yang disunnahkan kita melihat ke tempat sujud. Bolehkah kita melihat ke depan? Ya makruh kata para ulama itu, melihat ke depan, ke belakang, melirik ke kanan, melirik ke kiri, itu tidak membatalkan sholat. Cuman makruh hukumnya itu, sebaiknya tidak kita lakukan karena itu akan mengurangi kekhusyuan kita di dalam sholat itu. Melirik ya, kalau melirik. Tapi kalau dengan gerakan bahu, nah itu sudah batal karena sudah arah kiblatnya sudah berubah. Kalau dengan gerakan bahu kita, jadi kalau hanya melirikan mata itu tidak membatalkan gitu ya. Jadi asal tidak dengan bergerak dengan bahunya. Tetapi yang disunnahkan itu pandangan kita tuh hanya ke tempat sujud, kecuali menurut para ulama karena berdasarkan hadis, kecuali kalau kita sholat di depan Ka'bah, melihat langsung Ka'bah. Itu boleh kita melihat ke depan, langsung melihat Ka'bah. Tetapi kalau tidak di Masjidil Haram, tidak di depan Ka'bah, pandangan kita hanya ke tempat sujud. Supaya jangan sampai pandangan kita jadi melihat macam-macam, sehingga akhirnya mengalihkan perhatian kita dalam sholat. Jadi usahakan pandangan kita ke sejadah. Tapi melihat ke tempat sejadah juga, ini kadang-kadang jadi masalah. Itu apalagi kalau sajadah kita ada gambarnya gitu ya, terus kepikir itu teh kunaon, itu menara teh di miring kieu atau ngagambar teh kumaha itu. Aja jadi masalah lagi mate khusyuk deui gara-gara menara miring gitu. Kalau memang sudah seperti itu, maka sebaiknya si sajadah kita polos, Pak. Polos saja, jangan ada gambar apa-apa. Jadi kain yang polos gitu ya. Walaupun kadang-kadang polos juga suka jadi masalah juga, Pak itu. Itu kunaon hejona mani pias kieu gitu ya. Padahal baru sekali dua kali dicuci mani gancang pisan belelna jadi ngaco lagi itu. Ya, ini kalau memang ini sudah seperti itu, Pak. Jadi memang ini bahan kekhusyukan memang masih rada kurang gitu. Maka menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini seorang ulama abad 7 Hijriah, murid dari Ibnu Taimiyah, bermazhab Hambali mereka dia ini. Dia berpendapat kalaupun memang yang namanya memejamkan mata dalam sholat itu hukumnya makruh, sebaiknya tidak dilakukan. Memejamkan mata itu makruh. Jadi memang menurut kata Ibnu Qayyim ini soal adab gitu. Jadi bagaimana sopan santun kita di hadapan Allah, masa menghadap Allah sambil memejamkan mata gitu ya. Padahal menghadap manusia yang kita hormati saja nggak sambil menjam mata gitu. Mereka dianggap nggak sopan, apalagi menghadap Allah gitu ya. Tapi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, andai kata kekhusyuan dalam sholat belum bisa kita capai kecuali dengan memejamkan mata, pejamkan saja mata. Pejamkan saja mata itu. Ya, lebih baik kita melanggar yang makruh demi tercapai kekhusyuan dalam sholat. Tapi usahakan kalau bisa jangan memejamkan mata gitu ya. Jangan memejamkan mata. Jadi kita melihat ke tempat sujud lalu kita menghayati apa yang kita baca. Dan yang terakhir ini menurut catatan saya untuk mencapai kekhusyuan dan ini yang paling penting, Pak. Kita harus memahami betul apa yang sedang kita baca itu. Ya. Saya ambil contoh begini. Salat itu kan diawali oleh takbiratul ihram, Pak. Takbir yang satu ini memang punya nama sendiri yaitu takbiratul ihram. Ini rukun dalam sholat. Sedangkan takbir-takbir yang lainnya hanya disebut takbir dan tidak ada ihramnya. Takbir saja. Takbir itu ya. Itu hukumnya sunnah. Sebagian mengatakan wajib. Tapi pada umumnya ulama mengatakan sunnah. Takbir kita mau ruku, takbir mau sujud, bangkit dari sujud, itu semuanya sunnah. Ada sebagian ulama mengatakan wajib. Tetapi takbiratul ihram itu rukun. Jadi kalau seorang sholat tanpa takbiratul ihram terlebih dahulu, sholatnya tidak sah. Nah sekarang pertanyaannya, apa takbiratul ihram itu? Kira-kira ihram ini dari kata apa, Pak? Dari kata haram. Jadi ini takbir yang mengharamkan. Loh, apa maksudnya itu? Takbir yang mengharamkan. Segala yang tadinya halal, setelah takbir ini menjadi haram. Sebelum saya takbiratul ihram, saya halal untuk minum, saya halal makan. Setelah takbiratul ihram, haram itu saya minum makan itu. Makan minum itu sebelum selesai sholat.
Sebelum takbiratul ihram saya masih boleh ngobrol dengan yang di sebelah saya. Tapi begitu sudah takbiratul ihram saya sudah tidak bisa lagi, haram untuk ngobrol, itu batal salat saya. Jadi banyak sekali persoalan yang halal menjadi haram, maka disebut takbir yang mengharamkan. Nah, takbirnya sendiri adalah ucapan Allahu Akbar. Allah yang Maha Akbar. Tidak ada yang akbar kecuali Allah. Suami kecil, istri kecil, orang tua kecil, anak kecil, harta kecil, jabatan kecil, dunia ini semuanya kecil. Yang akbar hanya Allah. Dan sekarang saya sedang berhadapan dengan Allah yang akbar, maka semua yang kecil ini harus menyingkir dari pikiran saya. Jadi kalau seorang misalnya menyatakan Allahu Akbar, sementara dalam pikirannya masih mikirin budak, masih mikirin istri, mikirin suami, mikirin harta, mikirin jabatan, maka yang akbar apa? Yang ada dalam pikirannya. Kebetulan saja lidahnya mengucapkan Allahu Akbar, tapi sebenarnya yang akbar itu yang ada dalam pikiran dia. Ternyambung itu antara ucapan itu dengan ininya. Jadi ini salah satunya. Maka ya kalau saya cenderung ya nanti dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu bacaan itu harus kita mengerti, minimal mengerti, Pak. Minimal mengerti. Loh, yang paling baik kita menghayati, karena surat Al-Fatihah itu pasti kita baca gitu ya, dalam setiap rakaat sehingga minimal 17 kali dalam sehari semalam. Maka surat Al-Fatihah ini mutlak Pak, harus kita pahami. Kalau Allah izinkan mungkin, tapi ini perlu waktu ya untuk membahas ini. Mungkin nanti ke depan kita coba membahas tafsir suratul Fatihah. Kenapa kita membaca ta'awuz terlebih dahulu, apa tafsir ta'awuz, apa basmalah, arti bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman pada siapa, Ar-Rahim pada siapa. Gitu. Kenapa kita menyatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu karena kepada zat Allah, lillah, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Kenapa kita menyatakan Iyyaka na'budu? Ini menyalahi kaidah bahasa Arab. Mestinya dalam kaidah bahasa Arab itu na'budu iyyaka. Wa nasta'in iyyaka. Kok kenapa ini dibalik gitu? Itu untuk mempertegas bahwa pengabdian kita itu hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kalau kita menggantungkan pertolongan itu hanya kepada Allah, kita nggak akan pernah menggantungkan harapan dan pertolongan pada selain Allah. Ini memang harus kita bahas, sehingga kita pada waktu membaca surat Al-Fatihah minimal ini, karena itu mutlak harus kita baca. Kita bisa menghayati betul makna yang terkandung di dalamnya. Gitu. Ya mungkin kita bisa dalam sekian kali pertemuan untuk bisa tuntas membahas tafsir surat Al-Fatihah itu ya. Ini upaya-upaya kita ya. Jadi pertama ya kita sediakan waktu, kemudian kita ta'awuz di sebelum takbiratul ihram dan dibaca lagi ta'awuz sebelum Al-Fatihah di rakaat pertama, dan kalau sampai kita tergoda juga di pertengahan sholat, maka silahkan baca lagi ta'awuz dan lanjutkan sholat kita itu. Lalu kemudian pandangan kita ke tempat sujud, usahakan tidak dipejamkan mata. Tapi kalau belum mampu kita untuk khusyuk kecuali dengan memejamkan mata, sementara pejamkan. Lebih baik kita melanggar yang makruh daripada kehilangan kekhusyuan dalam sholat. Lalu yang terakhir, usahakan agar kita memahami semua makna yang kita baca dalam sholat. Bahkan kita harus menghayati hakikat dari bacaan-bacaan tersebut. Gitu ya. Sehingga nyambung antara yang kita ucapkan dengan hadirnya hati dan pikiran kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau upaya-upaya ini sudah kita lakukan, tapi perasaan kita kok masih belum khusyuk juga, padahal rasanya sudah optimal kita lakukan ini. Apakah sholat kita diterima atau tidak? Pasti diterima. Pasti diterima. Kalau upaya kita sudah optimal. Paling tidak sampai dengan detik ini, sampai dengan sholat isya tadi, kita sudah optimal betul berusaha itu. Tapi rasanya cat khusyuk bisa, insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Dasarnya mana? Lihat Quran surat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang kecuali sekedar kemampuan dia. Allah tidak pernah menuntut hasil dari kita, Pak. Karena memang kita tidak pernah menentukan hasil. Kita tidak pernah menciptakan hasil. Yang bisa kita lakukan itu hanyalah upaya, berusaha, berikhtiar, berjuang,
dengan memanfaatkan potensi yang Allah berikan pada kita. Sedangkan hasil berhasil dan tidaknya itu tergantung kun fayakun Allah. Begitu Allah menyatakan kun, jadi baru berhasil upaya yang kita lakukan itu. Dokter misalnya ya berusaha untuk mengobati, menyembuhkan seorang pasien, tapi berhasil sembuh atau tidak itu kan kun fayakun Allah. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Selama Allah belum menyatakan kun, jadi tidak akan pernah terjadi sesuatu itu. Jadi ini ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, upaya kita dalam mencapai kekhusyuan. Nah, berikutnya, yang kedua adalah kita harus benar-benar ikhlas dalam beribadah itu kepada Allah. Jadi tidak pujian, tidak ada kepentingan duniawi menyertai ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia tidak boleh menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan dalam hidup kita itu adalah sebagaimana dikatakan dalam Al-Qasas 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Akhirat, kehidupan yang bahagia di surga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi tujuan itu ya. Maka dalam kita beribadah ini harus benar-benar kita niatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Beribadah dengan semata-mata mencari ridha Allah itu yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas ini kalau kita baca di dalam Quran surat An-Nahl 66. Nah, ini akan ketemu makna ikhlas itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl 66 ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, Allah menciptakan air susu pada beberapa binatang ternak. Kambing, sapi dan unta ya, misalnya gitu. Nah, ketika Allah sedang membicarakan ini di dalam Quran surat An-Nahl, Allah menyebutnya dengan labanan kholisan. Kholisan itu dari kata kholaso, akar kata ikhlas. Labanan kholisan. Jadi, nah ini ada sudah ayatnya ya. Ada labanan kholisan. Gitu ya. Nah itu, sudah diberi tanda. Nah, laban itu artinya susu. Air susu. Ya. Kholisan dari kata kholaso yang kemudian menjadi kata ikhlas ya. Jadi susu yang ikhlas. Itu naon maksudnya susu ikhlas itu. Maksudnya susu murni, Pak. Jadi murni susu gitu. Jadi Allah ingin menyatakan kepada kita, ingin meyakinkan kepada kita, andai kata Anda misalnya memerah susu sapi, lalu Anda ingin langsung minumnya, silakan minum langsung. Saya jamin susu itu betul-betul murni susu. Nah, maka tidak tercampur dengan susu itu min damin wa farsin. Nah, itu di dalam ayat itu sebelumnya itu ya. Min damin wa farsin. Tidak bercampur sedikit pun dengan darah dan kotoran dari binatang itu. Oh, jadi kita sekarang mengerti gitu. Yang dimaksud oleh Allah dengan ikhlas itu ketika sesuatu itu murni sesuatu, tidak tercampur dengan barang lain. Emas murni berarti murni emas. Susu murni berarti murni susu. Tidak tercampur. Jadi kalau saya punya misalnya segelas susu murni, lalu saya masukkan kopi samet naon atau samenel itu sedikit sekali gitu ya. Saya masukkan kopi sedikit sekali ke dalam segelas susu. Nah, setelah saya masukkan kopi samenel itu, masihkah bisa saya katakan susu itu susu murni? Sudah tidak bisa. Sudah tidak susu ikhlas lagi, Pak. Namanya pun sudah berubah menjadi susu kopi. Susu kopi, Pak. Kalau kopi susu itu kopinya yang banyak, yang susunya yang sedikit mungkin yang itu ya. Jadi sekecil apapun, nah Anda balik lagi susu lagi nggak kopi lagi nggak seetik. Bagaimanapun seetiknya si kopi, dia telah membuat susu itu sudah tidak murni lagi. Nah, jelas kan ini pengertian ikhlas itu kalau gitu. Allah menghendaki kita beribadah itu secara ikhlas, murni. Semata-mata kita niatkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati dalam Quran surat Al-An'am 162 ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi bukan hanya sholat ini ya, seluruh ibadah kita.
Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, seluruh ibadahku, bahkan ibadah dalam luas, pengertian yang luas, wa mahyaya, seluruh hidupku per detik, bahkan wa mamati, sampai matiku, semuanya hanya untuk lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, tidak ada lillahi rabbil alamin dan naon misalnya, dan nggak ada itu. Allah tidak mau disekutukan. Ya. Maka kalau disekutukan itu namanya riya. Nah, riya itu artinya seorang menyekutukan Allah dalam niat ibadahnya gitu, bukan dalam akidah gitu ya. Kalau itu sudah musyrik. Ya. Maka riya itu disebut musyrik kecil. Itu yang bisa menghancurkan nilai ibadah gitu, seseorang. Jadi dari sini kita bisa memahami hadis Rasul misalnya tadi ya. Kenapa Rasul mengatakan alangkah banyaknya orang yang sholat, hanya sedikit sekali yang sholatnya diterima oleh Allah. Di mana bergugurannya? Bukan di syariat. Dalam bentuk gerakan dan bacaan. Sebab sekarang 1000 orang misalnya sholat di sebuah masjid misalnya kan, dengan satu imam. Pasti gerakannya sama, jumlah rakaatnya sama, bacaannya sama, kalau imamnya satu. Tapi kata Rasulullah, dari 1000 itu hanya sedikit yang diterima. Bergugurannya di mana, Pak? Di hakikat, Pak. Apakah tidak khusyuk atau karena tidak ikhlas? Ya itu ya. Sampai begini, Pak. Jadi kalau ada seorang misalnya, ada seorang ini ya, ada seorang pergi ke masjid untuk sholat. Niat dia dari rumah, mau sholat, 99% lillahi ta'ala. 1% ingin dipuji oleh calon mertua. Karena kebetulan mertuanya juga sholat di masjid, selalu berada di masjid. Nah, sholat orang ini sudah tidak ikhlas. Walaupun hanya 1%. Menurut kebanyakan ulama. Jadi ini yang harus betul-betul kita ini kan, agar ibadah kita itu betul-betul bisa meraih kasih sayang Allah, tingkat kasih sayang Allah itu. Saya, Bapak dan Ibu sekalian, itu punya kajian di masjid sebelah rumah. Sekarang sudah setiap hari Sabtu jam 10 sampai zuhur. Ini sudah berjalan 16 tahun. Jadi sudah 800 sekian puluh kali pertemuan. Pernah kita membahas ikhlas itu sampai 20 kali pertemuan. 20 kali 1,5 jam, itu kan lebih. 20 kali pertemuan. Saking begitu luar biasa besarnya perhatian para ulama terhadap masalah yang satu ini. Sebab ketika ini tidak tercapai, hancur semua ibadah kita. Nggak ada nilainya di mata Allah. Nah, kalau kita lihat pendapat di kalangan para ulama sufi mengatakan begini. Ulama-ulama sufi, para tasawuf itu ya, termasuk Imam Al-Ghazali, itu tokohnya kita kenal, itu mengatakan begini, andai kata seseorang misalnya melaksanakan ibadah, niatnya selain ingin mencari ridha Allah, juga dia ingin masuk surga. Atau dia beribadah karena takut masuk neraka, kalau nggak beribadah. Maka ibadah orang ini hukumnya makruh. Nggak ada nilainya di mata Allah. Sampai begitu Pak, para ulama sufi itu. Ini katanya ibadahnya para budak. Para budak yang mereka bekerja hanya karena mengharapkan upah dari majikan, atau takut kalau tidak bekerja malah disiksa oleh majikan itu. Jadi karena mengharapkan surga atau karena takut neraka. Walaupun mereka tidak mengharamkan, para ahli sufi itu, namun mereka memakruhkan ibadah ini. Ibadah seorang dengan niat seperti ini. Karena itu terkenalah siapa? Tokoh sufi wanita, Robiah Al-Adawiyah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar itu ya. Di mana beliau dalam doanya itu sampai mengatakan begini, ya Allah, jika saya beribadah ini karena mengharapkan surgamu, jauhkan saya dari surgamu ya Allah. Jika saya beribadah ini karena takut dengan nerakamu, masukkan saja saya ke dalam nerakamu ya Allah. Tapi kalau saya beribadah ini semata-mata hanya ingin mencari ridhamu, maka hanya Engkau yang maha tahu di mana sebaiknya engkau tempatkan itu. Sampai ketika itu Pak, mereka itu ya. Nah, para ulama fikih termasuk mazhab yang 4, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, tidak sependapat dengan ulama-ulama tasawuf. Mereka berkeyakinan
bahwa keikhlasan beribadah kepada Allah tidak terganggu sedikit pun kalau disertai dengan keinginan masuk surga atau takut dengan neraka. Mereka mengukakan banyak dalil, diantaranya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa para nabi pun mengharapkan surga dalam doa mereka dan sangat takut dengan neraka jahanam itu ya. Karena itu saya sependapat dengan ulama fikih, bukan ingin mencari yang mudah-mudah ya, karena memang dalil mereka sangat kuat itu. Walaupun mungkin ideal lah kalau orang-orang ulama sufi itu sampai pada tingkat keridoan yang semacam itu gitu. Tapi sebenarnya sama sekali tidak terganggu menurut ulama fikih keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Kalau di samping mencari ridha Allah, kita juga mengharapkan surganya atau takut dengan nerakanya. Para ulama sampai begini, Pak. Saya ambil contoh ini soal keikhlasan. Sekarang seorang imam, ya, seorang imam misalnya dia sedang mengimami sholat yang dibaca sir, misalnya sholat zuhur di rakaat pertama. Di rakaat pertama dia berniat misalnya membaca Al-Fatihah dan surat Ad-Duha. Membaca surat Al-Fatihah dan surat Ad-Duha. Itu niat dia, Pak. Ketika akan selesai dia membaca surat Ad-Duha, dia mendengar, Pak, ada makmum yang masbuk yang lari-lari, Pak. Ingin mengejar, bisa ikut bersama imam ruku. Sebab menurut Imam Hanafi, mazhab Hanafi, sesuai dengan hadis Rasulullah, man adraka ruku mal imam, faqad adraka raka'ah. Barang siapa yang sempat ruku bersama imam, ini untuk makmum yang masbuk. Barang siapa yang sempat ruku bersama imam, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Dan ini nanti didukung oleh hadis-hadis yang lain, yang seirama dengan ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ini makmum ini imam, imamnya pas ruku dia langsung takbir, langsung ruku, lalu sama-sama bangkit dari ruku. Gitu. Sami Allah liman hamidah. Jadi sempat ruku dan sempat bangkit bersama imam. Itu dapat satu rakaat. Kecuali kalau si imam misalnya Sami Allah liman hamidah, dia baru ruku, tidak dapat. Dia harus sempat ruku bersama imam. Man adrakar ruku mal imam, faqad adrakar rakaat. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Syafi'i berpendapat tidak dapat satu rakaat kalau belum sempat membaca Al-Fatihah. Ini ada dua pendapat. Silahkan kita memilih pendapat yang mana. Ini kalau seandainya mazhab Hanafi gitu ya. Si imam sekarang dia membaca Al-Fatihah dengan surat Ad-Duha, itu rencana awalnya. Begitu mau selesai surat Ad-Duha, dia mendengar ada makmum yang lari, ingin mengejar untuk ruku. Lalu dia akhirnya, dia tambah membaca surat Al-Ikhlas, supaya si makmum itu bisa mengejar kan Pak. Dia tambah lagi surat Al-Ikhlas. Apa kata para ulama? Imam ini sholatnya sudah rusak. Sudah rusak ya. Kenapa? Sudah tidak ikhlas karena Allah. Kenapa? Surat Al-Ikhlas itu dibaca bukan untuk Allah, tapi untuk makmum yang masbuk. Kan awalnya dia berniat hanya membaca Al-Fatihah dengan surat Ad-Duha. Lalu nambah Al-Ikhlas ke makmum, nggak bisa masbuk. Oh, bahkan itu bukan untuk Allah. Berarti dia membaca surat Al-Ikhlas bukan untuk Allah, tapi untuk makmum. Sampai sejauh itu para ulama itu meneliti keikhlasan itu ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau ada di antara bapak-bapak yang sempat mengikuti saya beberapa tahun yang lalu mengeritik gitu ya, mengeritik seorang ustadz, saya kira nggak perlu saya sebut namanya lah gitu ya, yang dikenal dengan Ustadz Sodakoh. Ustadz Sodakoh yang sedikit-sedikit Sodakoh, yang akhirnya sekarang banyak dilaporkan oleh jemaah yang merasa tertipu. Gitu ya. Kalau saya tidak melihat dari sisi itunya, Pak. Saya melihat bahwa ini sudah nggak ada nilai ibadahnya, Pak. Contohnya begini. Ini salah satu korban yang paling pertama lapor kepada saya, Pak. Jadi ada sepasang suami istri, ya, ada sepasang suami istri, mereka rupanya punya anak dua, Pak. Yang besar umur 6 tahun, yang kecil umur 2 tahun. Ini pada waktu mereka lapor kepada saya. Ini.
Jadi yang jadi masalah itu yang kecil, yang besar, Pak, yang umur 6 tahun ini sakit-sakitan terus, sudah berkali-kali dibawa ke dokter, ke rumah sakit dan sebagainya, tapi Allah belum berkenan menyembuhkan. Tiba-tiba teman suaminya mengatakan, coba konsultasi ke Ustadz. Mumpung Ustadznya ada di Bandung, gitu ya. Nah ini sudah arahan yang ngawur, Pak. Anak sakit kok konsultasi ke Ustadz. Hari Ustadz ngerti naon urusan penyakit, Pak. Harusnya anak sakit itu dibawa ke dokter Azhali, Pak. bukan ke Ustadz. Ustadz ngerti naon urusan udah kering gitu. Anak saya dulu semuanya saya bawa ke dokter Azhali, Pak. Malah sekarang cucu saya pun dibawa juga ke dokter Azhali. Nuhun dokter Azhali ini. Itu memang harusnya begitu, kata Al-Quran, fas'alu ahla zikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang yang punya ilmunya jika kamu tidak tahu. Urusan penyakit yang punya ilmunya dokter, Pak. Dokter kalau ingin bangun rumah, saya yakin akan bertanya ke arsitek. Gitu kan. Jangan nanya ke Ustadz. Ustadz nggak akan ngerti itu ngebangun rumah tuh kudu pakai tiangnya besi sabaraha dan nggak akan ngerti. Gitu. Dan arsitek dengan dokter kalau di rumah WC-nya mampet, itu panggil tukang sedot WC, Pak. Kalau WC mampet jangan nanya ke dokter, ya, dokter ya WC mampet, coba kasih antibiotik naon ke WC mampet. Namun irung mampet, nah itu nanya ke dokter gitu ya. Ini Quran mengajarkan seperti itu. Jadi sudah keliru arahannya. Dan dibawanya itu ke Ustadz yang saya diistilahkan oleh masyarakat itu Ustadz Sodakoh, Pak. Dibawa ke Ustadz itu jawabannya sudah jelas, Sodakoh. Nanti katanya sodakohnya bisa lewat saya, kata si Ustadz itu. Saya punya yayasan ini, punya yayasan itu, yayasan ini, yayasan itu. Nah, karena si Ustadz mengatakan nanti bisa lewat saya, maka suami istri ini merasa perlu bertanya, berapa ya Ustadz? Takut kekecilan mungkin kan itu. Langsung keluar jawaban dari Ustadznya itu, 200 juta. Oh, banyak Ustadz katanya ini. 200 juta itu, sodakohnya itu. Iya, katanya Anda sekarang sudah membawa anak ke dokter, ke rumah sakit, sudah habis berapa? Akan habis sudah sebanyak itu. Barita cagernya. Sedekahkan, nanti sembuh. Katanya. Nah itu. Rupanya memang orang tua dari ibu anak ini, seorang pengusaha di Bandung, kaya memang. Nah, saking si ibu anak ini memang ingin anaknya sembuh, Pak. Akhirnya dia sampai mencuri sertifikat di perusahaan ayahnya. Dia mencuri karena dia mengambil tanpa izin, Pak. Dia ambil sertifikat di perusahaan ayahnya, lalu dia borahkan ke bank yang sudah dikenal, gitu. Bank yang sudah mengenal siapa ayahnya dan siapa dia. Gitu. Maka dengan cepat uang 200 juta itu cair. Serahkan pada Ustadz. Seminggu setelah penyerahan itu, Pak, anak itu makin sakit, Pak. Ya sudah pasti nggak dibawa lagi ke dokter, Pak, karena yakin bakal sembuh. Gitu. Makin ngedrop itu si anak itu. Jadi cerita si suami istri ini kepada saya, mereka menemui sang Ustadz. Ustadz, budak teh begini ngedrop. Apa jawaban si Ustadz? Berarti kurang jenis sodakohna. Kurang. Jadi harus berapa Ustadz? 1,2 miliar. Jadi kurang 1 miliar lagi. Gitu. Jadi akhirnya si ibu anak ini menangis gitu, sampai dia mengatakan pada Ustadz itu, Ustadz, asal Ustadz tahu 200 juta yang saya serahkan seminggu yang lalu, itu saya dapat ngambil sertifikat di perusahaan ayah tanpa sepengetahuan ayah. Yang kaya ayah saya bukan saya, Ustaz. Saya mau cari 1 miliar lagi dari mana? Dijawab oleh sang Ustaz, ya saya nggak tahu. Anda bertanya, saya menjawab. Gitu kan. Pulanglah si ibu dan si ibu anak ini dengan suaminya, lalu menangislah dia di depan ayahnya. Dia minta maaf karena sudah melakukan hal yang tidak sepatutnya dia lakukan, itu ngambil sertifikat lalu diboroskan. Gitu. Kaget ayahnya itu. Sampai ayahnya kemudian mengatakan, percuma saja saya sekolahkan kamu menjadi sarjana. Kemana akal kamu? Kok anak sakit malah dibawa ke Ustadz gitu. Dan harus membuang uang seperti itu semua. Bawa lagi ke dokter, kata ayahnya itu. Nanti saya yang tanggung segala-galanya. Dibawa lagi ke dokter, giliran dokter katanya yang mau marahi dia. Kemana saja ibu? Anak sudah separah ini, baru ibu bawa lagi ke sini. Dicoba ditangani, nggak tertangani, meninggal anak itu, Pak.
Suami istri ini pernah 3 kali Pak ke rumah saya Pak untuk mengadukan kasusnya. Begitu saya coba angkat di beberapa kesempatan dalam ceramah, dalam khutbah, makin banyak yang laporan yang merasa tertipu karena dijanjikan bahwa kalau anak sakit bakal sembuh kalau dengan sedekah itu. Kalau nanti kita miskin, sedekahkan harta kita, nanti Allah akan ganti 70 kali. Jadi dalil-dalil ini bolak-balik Pak. Sebenarnya diganti 70 kali itu bukan uang kita jadi bersedekah 1 juta nanti dikembalikan oleh Allah 70 juta. Tetapi yang dijanjikan 70 kali lipat itu adalah pahalanya kalau kita benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari coba kita lihat Al-Quran, Pak. Surat Al-Insan, mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 10. Ini cerita tentang penduduk surga yang oleh Allah diberi gelar Al-Abrar. Di ayat 8-nya, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka itu bisa masuk surga, Pak. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan orang-orang miskin, memberi makan dari makanan yang mereka sukai. Artinya bukan sisa atau yang tidak mereka sukai. Makanan yang mereka sukai, mereka sedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim dan para tawanan. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di dalam ayat 9-nya kemudian dikatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Di sini kata kuncinya, Pak. Kami memberikan sedekah ini semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan apa-apa lain. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan, bahkan ucapan terima kasih pun kami tidak harapkan. Ini, Pak, keikhlasan itu. Jadi tidak boleh ada kepentingan duniawi menyertai kan itu, Pak. Walaupun ya memang ada sebagian ulama mengatakan kalau ikhlas ini tercampur dengan ria, selama ikhlasnya yang dominan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau 50-50 baru ibadah itu menjadi sia-sia itu. Karena itu musuh besar ikhlas adalah ria. Saudara kembarnya ria adalah sum'ah. Ini mungkin agak jarang didengar yang nomor 2 ini, Pak, sum'ah. Sebenarnya sama saja, Pak. Kalau ria dari kata ro'a, melihat. Jadi seseorang mempertontonkan sesuatu kepada orang lain untuk dipuji orang. Nah, itu ria, Pak. Tapi kalau sum'ah, orang itu tidak melihat, Pak, pada waktu dia berbuat. Padahal dia ingin dipuji. Karena orang itu tidak melihat, maka dia perlu mendengarkan, menceritakan supaya didengar. Nah, itu sum'ah artinya. Jadi menceritakan. Tujuannya apa menceritakan? Pujian, Pak. Ingin dipuji. Gitu. Maka ini akan menghancurkan ibadah seseorang. Gitu. Akan merusak nilai ibadah seseorang. Bagi contoh begini, Pak. Orang bercerita misalnya kepada temannya atau tetangganya, aduh ya Allah, alhamdulillah, tadi malam tahajud nikmat pisan itu. Nah, kunaha nikmatnya? Bayangkan itu saya sampai ganti sajadah 3 kali itu. Aya naon saya tahajud meuni kudu ganti sajadah 3 kali. Teu saya sujud ceurik. Tapi ka paseuh teh sajadah ganti sajadah, sujud deui ceurik di ka 3 sajadah tuh. Sekarang pertanyaannya, apa maksud dia menceritakan itu? Kalau maksud dia menceritakan ini adalah karena saking bahagianya dia ingin berbagi dengan kenikmatan yang dia peroleh dari Allah, aman, Pak. Aman itu, bukan ria, bukan sum'ah. Ya. Di Quran surat Ad-Duha, di akhir surat Ad-Duha itu Allah menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun kenikmatan yang kamu dapatkan dari Allah Tuhanmu, ceritakan pada orang lain. Termasuk mimpi, Pak. Kalau kita mimpi baik, ceritakan pada orang lain. Kalau mimpi buruk, jangan. Jadi kenikmatan kita ceritakan pada orang lain, kita bagi-bagi pada orang lain. Dengan ingin meyakinkan orang lain betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah. Saya mendapat kenikmatan seperti ini. Tapi hati-hati, Pak. Antara tahadus bin nikmah, menceritakan kenikmatan, dengan sum'ah, itu tipis sekali, Pak. Tipis sekali. Hati-hati itu, Pak, dengan SMS tahajud. Orang ngirim SMS itu, ayo tahajud, gitu kan.
Dia udah kirim kemana-mana itu. Apa maksudnya dia mengirim SMS itu? Murni saya bermaksud hanya ingin membangunkan orang, mengajak orang untuk tahajud. Gak ada niat lain. Alhamdulillah, bagus itu. Tapi kalau niat dia mengirim SMS itu hanya untuk memberitahu orang, ya saya tegas hudang itu jam 2 itu. Saya tegas hudang bisi ke arah rapal, saya itu kan ahli tahajud itu. Nah itu sudah ria apa, sudah semua itu. Apalagi kalau dia itu tahajud, begitu ngirim SMS terus hari itu nama itu lebih rusak lagi kan Pak. Itu kayak itu saya sering mengingatkan itu ketika bersama jemaah gitu ya, bersama jemaah di sedang haji atau sedang umroh. Pak Azali berapa kali ya bersama saya Pak umroh ya. Itu saya sering mengingatkan Pak, hati-hati di tanah suci itu Pak, karena di sana iblisnya mungkin iblis yang dedengkotna itu, godaannya luar biasa itu. Tanpa terasa kemudian kita mungkin sudah ria atau sum'ah gitu ya. Cerita orang, aduh pulang dari masjid itu, lalu dia cerita pada jemaah di hotel itu. Alhamdulillah saya berhasil mencium Hajar Aswad itu. Alhamdulillah benar dia tuh menceritakan kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah, atau di balik itu dia ingin punya niat lain itu. Ingin orang bertanya gitu. Nah, aku mah bisa mencium Hajar Aswad di masalah bak itu. Ya, saya gitu ngerti. Pokoknya kia saya pas tawaf di putaran terakhir, putaran ke-7, saya kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin mencium Hajar Aswad. Lalu saya pejamkan mata. Tiba-tiba saya merasa tangan saya itu ada yang megang, Pak. Terus nuntun saya dituturkan. Begitu berhenti, saya buka mata, Hajar Aswad sudah di depan, Pak. Sepuasnya saya kecup Hajar Aswad itu. Begitu selesai, saya pejamkan lagi mata, tiba-tiba ada tangan lagi yang nuntun saya. Pas berhenti, dia nuntun, buka mata, terus di luar deh. Nah, aku mah bisa gitu. Nah, orang bertanya kan, gitu. Yang saya bingung, kemudian pedas saya jarang masalah, ini mata gitu. Itu. Jadi sebenarnya dia ingin orang lain yang menyatakan itu, Pak. Ya wajarlah, Bapak kan orang soleh, wajar saja. Oleh Allah diberi karunia seperti itu. Tapi batur tepok wae, Pak kehel. Akhirnya dia yang mengatakan, oh, buat saya itu jalan soleh. Ini hancur, Pak. Apalagi kalau dia itu sebenarnya tidak mengalami semua itu ngawadul. Ini dua dosanya, Pak. Disebut sum'ah al-kizim. Kahiji sum'ah, kedua ngawadul, Pak. lebih berdosa lagi, Pak. Karena itu Bapak-bapak, ini karena waktu yang sangat terbatas ini ya. Nazar itu salah satu yang sangat Allah sukai, Pak. Ya, itu yang juga dijelaskan di Quran surat Al-Insan itu ya. Yufuna binazrihim. Yufuna binazrihim. Yufuna bin nazr. Wa yakhafuna yawman kana sarruhu mustatira. Yufuna bin nazr. Mereka memenuhi nazarnya. Allah sangat menyukai orang yang bernazar. Selama nazar itu tidak dikaitkan dengan kepentingan duniawi, Pak. Betul-betul murni untuk beribadah kepada Allah. Kalau ada orang misalnya bernazar dengan mengkaitkan dengan kepentingan duniawi, kata Rasulullah dalam hadis, ini nazarnya orang-orang pelit. Misalnya begini, saya bernazar Allah, andai kata anak saya lulus diterima di Fakultas Kedokteran Unpad, saya akan bersedekah 20 juta untuk anak yatim. 20 juta lagi untuk fakir miskin, 40 juta Allah. Kalau anak saya diterima di Fakultas Kedokteran Unpad, Allah. Namun betul menyamu alat Allah 40 juta telen seetik. Makanya kalau Allah ingin saya bersedekah 40 juta, budak luluskeun heula di Fakultas Kedokteran. Ini apa ini? Kata Rasulullah dalam hadis ini, nazar jalman parlit, Pak, yang tidak mau dia bersedekah kecuali kebutuhan duniawi dia terpenuhi dulu, Pak. Ini nazar yang makruh hukumnya menurut para ulama itu. Jadi sebaiknya tidak bernazar yang seperti itu. Saya bernazar Allah, andai kata suami saya naik jabatan, ini kebetulan Januari 2022 ini ada promosi jabatan. Andai kata suami saya berhasil naik jabatan, saya nazar Allah, saya akan saum di bulan Ramadan mendatang.
Tah mah lebih ripuh deui, Pak. Karena saum di bulan Ramadan itu tidak usah dinazarkan, dia geus wajib, Pak. Jadi, jadi saya akan saum di bulan Sa'ban selama 1 bulan penuh. Kalau suami saya naik jabatan, lamun itu moal atau Allah. Makanya kalau Allah ingin saya saum 1 bulan Ramadan, 1 bulan di bulan Sa'ban, suami naikkan heula jabatan. Ini gimana dagang dengan Allah menjual akhirat untuk kepentingan duniawi, Pak. Ini terbalik, Pak. Kalau kita lihat di At-Taubah 111, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Harusnya kita menjual dunia untuk kepentingan akhirat. Kita korbankan harta, kita korbankan kalau perlu nyawa yang termahal dalam hidup kita. Demi kita mencapai surga. Innallaha astara, Allah membeli. Allah memberi, kita menjual, gitu kan istilahnya itu. Allah membeli harta dan jiwa raga yang kamu korbankan dengan bayaran surga. Kita membeli surga dengan pengorbanan dunia, kan itu. Ini jadi tibaralik sekarang itu, mengorbankan akhirat untuk menikmati dunia. Nah, ini sudah tidak ikhlas lagi lillahi ta'ala. Jadi memang keikhlasan ini harus betul-betul kita latih diri kita untuk benar-benar. Jadi kalau kita mau bersedekah misalnya, terbesit dalam pikiran itu ketika kita mau bersedekah pada fakir miskin itu karena orang lain melihat. Kalau menurut saya sebaiknya diurungkan saja niat sedekah itu, Pak. Bukan diurungkan niat sedekahnya, diurungkan sedekah pada waktu itu. Sudah, jangan dulu jadi, Pak. Kalau selama ada unsur kepujian dalam sedekah kita. Pegang si uang itu tetap harus disedekahkan. Cari kesempatan kapan kita bisa bersedekah dengan hadir hanya fakir miskin saja di depan kita, sehingga kita terbebas dari unsur riya atau sum'ah itu ya. Nah, ini yang bisa menjamin bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah. Khusyuk dan ikhlas ini dua utama, agar ibadah kita diterima oleh Allah, sehingga ibadah kita itu layak untuk bisa membeli tiket yang namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begini akan selesai sudah bahasan kita tentang tiket masuk surga. Tiket pertama yang utama adalah akidah yang betul-betul murni, tidak tercoreng sedikit pun, sekecil apapun oleh kekufuran dan kemusyrikan. Nah, itu pasti sudah, kalau itu sampai kita menjemput ajal membawa akidah yang murni seperti itu, maka jaminan untuk masuk surga sudah di tangan. Tiket itu sudah kita pegang. Tapi belum menjamin apakah kita harus bisa langsung masuk surga atau mampir di neraka. Nauzubillah. Nah, supaya tidak mampir di neraka, kita butuh 2 tiket lagi. Ampunan dan kasih sayang Allah. Kalau begitu, pertahankan akidah kita. Nah, itu yang paling kita harus ini. Pertahankan akidah kita. Lalu kemudian, mari kita terus tidak pernah berhenti dari bertobat pada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita, dan mari kita perbaiki ibadah kita dengan mencapai kekhusyuan dan keikhlasan, sehingga mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini bisa membeli tiket kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim tadi. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz, jazakallah khairan atas paparannya. Insya Allah kita sudah simak 3 poin ya, 3 tiket bagaimana agar kita menjadi penghuni surga kelak di keabadian di alam akhirat nanti. Insya Allah semoga kita bisa mengamalkan ketiga kunci untuk masuk ke surga tersebut. Walaupun memang ternyata jika kita mendengar paparan dari Pak Kiai, banyak sekali turunan-turunan tema yang mungkin jadi harus dibahas nih sepertinya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang pernah saya ingat pada waktu Pak Kiai membahas poin yang pertama Pak Kiai tentang akidah yang benar. Di situ Pak Kiai sempat menyebutkan ada beberapa hal yang bisa membatalkan keimanan ya Pak Kiai ya. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi sebuah tema yang bisa dibahas di waktu yang akan datang. Dan tadi juga sempat dibahas juga tema mengenai bagaimana kita menyebut kasih sayang Allah dengan ikhlas. Dan tadi Pak Kiai menyampaikan di tempat Pak Kiai sampai 20 pertemuan. Itu juga menjadi sebuah tema yang menarik untuk dibahas. Insya Allah Pak Kiai di pertemuan selanjutnya
Semoga kita Allah mudahkan untuk bisa bertemu kembali membahas kajian tersebut. Baik, sebelum berlanjut kepada pertanyaan, ini ada beberapa yang sudah masuk. Mohon izin saya menyampaikan kembali. Saya sudah menuliskan link absensi kehadiran di laman chat. Tujuannya adalah untuk nanti insya Allah saya akan mengirimkan informasi sekaligus undangan mengenai kegiatan kajian online Masjid Ashifa ini yang dilaksanakan setiap hari Ahad pukul 20 malam. Insya Allah nanti akan, jika sudah mengisi link yang masuk, nomor WhatsApp yang masuk, insya Allah akan saya masukkan ke dalam list broadcast WhatsApp saya, yang insya Allah akan terupdate, nanti akan mendapatkan undangan langsung dalam kegiatan kajian Masjid Ashifa ini. Semoga semakin menambah maslahat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon dapat diisi. Di situ ada nama institusi baik di dalam FK maupun di luar FK. Silakan dituliskan saja dan mohon dicantumkan di situ nomor WhatsApp-nya. Di sini ada pertanyaan dari Dr. Sabariyah. Sudah saya tuliskan di kolom chat Zoom, Dokter. Nanti akan sudah saya tuliskan, nanti saya tuliskan kembali jika belum ditemukan. Pertanyaannya boleh saya bacakan, Ustaz? Ya. Dua pertanyaan dari Dr. Mefzi Unita. Pak Ustaz, ada yang mengatakan kita paling dekat dengan Allah adalah di waktu sujud dan doa yang terbaik pada waktu sujud. Apakah ini termasuk tidak ikhlas ibadah kita? Jazakallah, Ustaz. Jadi berdoanya mungkin urusan dunia atau bagaimana, Ustaz? Ya. Berdoa itu hak kita. Berdoa itu hak kita. Ada hak kita diberi hak oleh Allah untuk memohon kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia. Malah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana doa yang sangat baik itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi nggak ada salah kita meminta kebahagiaan duniawi selama ibadah kita itu bukan untuk itu. Bukan untuk kepentingan duniawi itu. Ibadah kita untuk Allah. Setelah kita beribadah kepada Allah, hak kita untuk memohon kepada Allah. Minta diberi kesehatan, minta diberi kesembuhan dari penyakit, kita minta diberi kelancaran, kita diberi ketenangan. Itu hak kita untuk meminta itu semua dari Allah SWT. Jadi insya Allah sama sekali tidak mengganggu keikhlasan kita selama sholatnya kita melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saya lebih suka begini, Pak. Lebih suka kita tidak memberi nama sholat itu misalnya sholat hajat atau sholat taubat atau sholat tasbih, kan ada nama-nama itu gitu kan. Lebih baik kita tidak beri nama itu, dan memang tidak pernah diniatkan oleh Rasulullah dengan menyebut niat nawaitu sholat apa misalnya gitu kan. Jadi yang perlu kita niatkan, kita sholat sunnah kepada Allah. Setelah kita sholat sunnah itu silakan kita untuk bertobat. Enggak, tanpa kita harus menyebut itu sebagai sholat tobat. Bahkan bukan hanya untuk tobat, kita bisa juga meminta istikharah kepada Allah. Tanpa kita harus menyebut sholat istikharah. Supaya menghindari tujuan kita tadi. Bahwa saya sholat karena saya punya hajat. Jadi punya hajat. Jadi bukan lillahi ta'ala lagi. Karena hajat itulah saya sholat. Tadi malam saya alhamdulillah tahajud. Nah, tumben tahajud. Budak rek ujian. Karena budak rek ujian. Harusnya tahajud harus lillahi ta'ala. Bahwa nanti setelah kita tahajud itu kita berdoa, minta anak lulus dan sebagainya di ujian, itu hak kita. Tapi niat kita harus lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Harus ikhlas ibadah itu. Jadi tadi berdoa hak kita, mau minta apa saja kepentingan duniawi sangat tidak salah itu selama niat kita salatnya lillahi ta'ala. Baik. Boleh sedikit menambahkan pertanyaan dari yang tadi, Ustadz. Untuk doanya itu apakah harus bahasa Arab atau bahasa yang dicontohkan dalam Al-Quran atau bebas bahasa Indonesia, Ustadz, khususnya dalam sujud itu? Boleh dalam bahasa Indonesia. Boleh dalam bahasa Indonesia, tapi cukup untuk didengar oleh diri sendiri. Baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, tidak untuk didengar oleh orang lain.
Kalau bahasa Arab bisi nanti dianggap itu sebagai bacaan baru dalam sholat. Gitu ya. Jadi bisi itu dianggap kita menambah-nambah bacaan dalam sholat. Jadi memang itu doa urusan kita dengan Allah, jadi cukup dalam hati. Boleh dengan bahasa kita, dan itu tidak karena Rasul tidak mensyaratkan itu harus dengan berbahasa Arab. Aqrabud doa indallah hina yasjud. Itu dalam hadisnya itu. Sedekat-dekat doa seseorang kepada Allah yaitu ketika dia sedang sujud. Kenapa sedang sujud? Karena pada waktu itu Allah sangat menghargai manusia yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah. Di mana kepala dia, tempat otak itu ada di situ, dia taruh sejajar dengan telapak kakinya. Dan kita tidak pernah melakukan itu kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah. Kalaupun ada ungkapan kita, sembah sujud ananda kepada orang tua, itu hanya ungkapan. Kan kita nggak pernah sujud pada orang tua. Nggak boleh. Kita sujud kita hanya kepada Allah. Dengan kita mensejajarkan kepala dengan telapak kaki kita. Nah, saat itulah Allah menghargai bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Allah. Karena itu kita dekat dengan Allah, pada saat itulah kita boleh berdoa. Dan sebenarnya nggak ada ketentuan bahwa itu hanya di sujud terakhir. Rasul tidak menyatakan sujud terakhir. Aqrabu doa indallah hina yasjud. Sedekat-dekat doa di sisi ketika sedang sujud, tidak dikatakan sujud terakhir. Jadi kapan saja pada saat sujud itu kita berdoa. Nah, itu saya kira. Baik Ustaz, terima kasih. Kita melanjut kepada pertanyaan yang kedua dari Dr. Suwardi. Beliau bertanya, jika dalam sholat dan kita menjadi makmum, imam bacaan ayatnya kadang dari potongan ayat dalam Al-Quran dan sangat panjang dan kita tidak tahu artinya. Untuk menjaga kekhusyuan sholat kita, adakah kiatnya kita harus bagaimana? Kadang pikiran jadi terpuguh. Mangga Ustaz. Nah, ini memang masalah ya. Memang ini masalah juga ya. Kadang-kadang dibaca nu pendek ada ngerti. Soal dibaca misalnya baca habis baca belum tentu ngerti itu. Dibaca nu pendek, dibaca nu panjang, nu pendek kadang-kadang masih tetap banyak yang tidak ngerti juga kan itu. Bisa aja Nasrullah naon artina teh Arab palakena gitu kan. Padahal pendek ina atau ina itu apa eta ge satni gitu. Kan eta pedah panjang jadi seperti ya susah juga. Sebab kalau kita nanti membaca lagi nggak boleh juga. Nggak boleh imam membaca itu untuk kita dengarkan, Pak. Nggak boleh kita misalnya imam baca karena saya ngerti, anggapnya saya ingin membaca untuk diri saya gitu kan. Jadi hantapkan imam tidak baca, saya baca juga. Nggak boleh. Karena faiza quri al-Quran fastami'u lahu. Apabila dibaca Al-Quran maka dengarkanlah. Apalagi ketika imam yang membacanya, maka makmum harus membaca itu. Nah, mau nggak mau ya kita harus menikmati saja itu bacaan itu kan, dengan tetap menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, upaya kita untuk menghubungkan. Memang ini masalah ya. Makanya kalau saya tadi cenderung minimal kita paling tidak berhasil di Al-Fatihahnya. Ya. Kalau nanti Allah izinkan, saya malah lebih cenderung kita mencoba mengkaji tafsir Al-Fatihah. Kalau itu bisa tuntas saja, saya kira sudah, karena itu rukun ya Al-Fatihah itu. Kalau itu bisa tercapai kekhusyuan di Al-Fatihah, insya Allah sudah lumayan gitu kita. Ya, kalau kita betul-betul menghayati Al-Fatihah itu. Sangat dalam maknanya itu Pak, kalau kita lihat itu Al-Fatihah itu, kalau betul-betul kita hayati gitu. Bukan hanya saja untuk bacaan sholat, tapi untuk menjadi prinsip hidup Pak. Seperti iyyaka na'budu itu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Kenapa tidak na'budu iyyaka? Kalau na'budu iyyaka mengikuti kaidah bahasa Arab, kami mengabdi hanya kepadamu. Kami mengabdi, terpotong di sana. Kepada siapa? Ya kepada siapa saja. Terbuka peluang pengabdian kepada selain Allah. Kepada Mbah Jamrong, pada ini, pada itu. Baru kemudian kepada Allah setelah muncul iyyaka. Tapi ketika iyyaka didahulukan, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, tertutup pengabdian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi seorang mukmin harusnya dia tidak akan pernah mengabdi selain kepada Allah. Jadi saya berbakti pada orang tua dalam rangka mengabdi kepada Allah. Saya berbakti untuk negeri ini dalam rangka mengabdi kepada Allah. Semuanya pengabdian hanya untuk Allah dengan kata iyyaka na'budu itu. Jadi nggak benar kalau saya mengabdi untuk selain Allah gitu kan. Mengabdi pada negara misalnya,
Itu harus dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, saya tidak siap mengabdi kepada siapapun. Nah itu iya karena bodoh. Wah, sangat dalam sekali kalau kita nanti kaji seperti itu. Ya Pak. Baik Ustadz, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Dr. Sri Suryanti. Mungkin beliau memohon kejelasan terkait nazar tadi Ustadz. Ya. Beliau, Assalamualaikum, mohon Ustadz dicontohkan nazar yang benar itu seperti apa? Ya. Karena Jadi nazar yang benar itu nazar yang niatnya betul-betul hanya untuk beribadah. Misalnya gini, ya Allah saya keting kunaon meni hoream ting tahajud. Sudah saya pasang beker disada bangun, paremat terus sare deui. Aya geus kacai ambil wudhu terus sare deui gitu. Itu kedul-kedul ting ari saya karena tahajud. Sudahlah begini Allah. Saya bernazar Allah, mulai dari malam ini selama 3 bulan berturut-turut setiap malam saya akan tahajud. Titik. Nah itu nazar yang Allah hendaki itu. Saya ingin beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Sehingga yang sunnah saya nazarkan, sehingga saya menjadi wajib melaksanakannya. Ya Allah, hari saya kunon, meni pelit-pelit, meni heserek, mere sedekah Pak fakir miskin. Nah sekarang begini aja Allah, saya bernazar, besok saya mau bersedekah 200.000 pada fakir miskin. Nazar jadinya Pak. Maka sedekah 200.000 itu menjadi wajib. Nah ini yang dicinta, gak ada embel-embel duniawi di situ. Itu nazar yang Allah sukai. Kita memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya hanya disunahkan oleh Allah. Tapi saking ingin kita melaksanakan, kita wajibkan diri kita dengan nazar. Nah itu yang Allah sukai. Jadi nggak ada urusan duniawinya di situ. Baik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, saya juga jadi paham nih Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari ini tidak ada nama jelasnya di Galaxy S39 milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin jawabannya akan agak panjang, tapi semoga dapat tersingkat Ustaz, mengingat waktu. Udah ada pertanyaan lain juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Afwan, mohon bertanya, meskipun berulang tiap tahun, kaitan dengan Natal dan Tahun Baru, banyak Muslim yang menganggapnya sebagai toleransi. Nah ini, bukankah hal tersebut tidak diperkenankan karena terkait dengan tauhidan? Syukran Ustadz. Ya, jadi gini Pak, ya. Ini kan kita bicara keimanan kita, gitu. Dan itu hak setiap orang yang beragama itu untuk melaksanakan prinsip agamanya masing-masing, gitu ya. Nah kita sebagai seorang Muslim punya prinsip dalam beragama, dan itu tidak akan mengganggu sama sekali toleransi kita kepada orang lain. Dengan kita menghormati setiap orang untuk juga mempunyai prinsip dalam beragama dan melaksanakan prinsip agamanya. Kita hormat, lakum dinukum waliyadin. Tapi menghormati toleransi itu bukan berarti kita harus sampai mengorbankan keyakinan kita. Pertanyaan saya sekarang sederhana saja begini. Menurut keyakinan kita, mereka itu selamat tidak? 17 kali minimal kita dalam semalam mengatakan khairul maghdubi alaihim waladhdallin. Semua yang mereka yakini itu nggak benar. Karena itu mereka tidak selamat. Innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Selamat mana, Pak? Jadi dalam keyakinan kita selamat sekarang, bolehkah kita mengucapkan dengan lidah kita ya sesuatu yang bertolak belakang dengan keyakinan kita? Selamat. Yang tidak selamat dalam keyakinan kita ucapkan selamat. Kan Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk bermunafik seperti itu. Dan saya yakin umat Nasrani atau umat di luar Islam itu sama sekali tidak menuntut karena kita tidak, mereka mengerti kok. Mereka mengerti betul. Saya biasa berumah dulu, tetangga almarhum ayah saya itu Nasrani di depan rumah itu. Mereka datang hari raya, saya bilang nggak usah mengucapkan hari raya, nggak ada masalah. Kami tahu Anda bukan Muslim. Itu bisa kita hidup rukun kok. Dengan kita saling menghormati dan menjaga hak masing-masing dalam berkeyakinan. Kita nggak perlu mengganggu keyakinan mereka, apalagi sampai menghina. Jangan kita hina. Hak mereka untuk punya keyakinan. Kalau seandainya ada seorang Nasrani tidak mengucapkan selamat apapun pada kita, saya bisa paham itu, Pak. Karena ini urusan keyakinan gitu ya.
Tapi kalau selamat ulang tahun, selamat Anda sudah sukses dalam jabatan, nah itu nggak ada masalah lah gitu kan. Tapi kalau selamat Natal ini kan urusan keyakinan, Pak. Selamat Natal itu kan keyakinan. Natal itu kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran dalam keyakinan mereka anak Tuhan. Nah itu yang kita nggak bisa terima kan seperti itu. Menurut kita nggak selamat orang yang punya keyakinan seperti itu. Menurut mereka selamat itu urusan mereka. Kita hormat terhadap itu, hak mereka untuk punya keyakinan yang berbeda dengan keyakinan kita. Seperti kita juga akan menghormati hak mereka untuk tidak meyakini keyakinan kita. Itulah yang disebut dengan toleransi. Tapi kalau begini, malah sebenarnya sudah kabur istilah toleransi itu, Pak. Sudah nggak jelas lagi prinsip-prinsip keyakinan itu. Saya kira itu. Baik, syukran jazakallah Ustaz, terima kasih. Ini mohon izin saya bacakan kembali satu pertanyaan dari Dr. Dera Sukmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana agar kita mendapat ketenangan hati setelah sholat, Ustaz? Sebenarnya Rasulullah SAW itu kan sering galau, Pak. Karena beliau tuh setiap hari itu akan menghadapi masalah-masalah yang luar biasa itu ya. Maka ketika beliau sedang galau karena istilah anak muda sekarang, itu beliau kemudian mengatakan kepada Bilal saat masuknya waktu sholat, Bilal, arihna bis sholat. Tenangkan hati kami, Bilal, dengan sholat. Jadi maksudnya kata Rasulullah, segera azan. Tapi bahasa Rasul, tenangkan hati kami dengan sholat supaya segera azan gitu ya. Jadi dengan sholat itu hati akan tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah itulah hati kita akan tenang. Nah kalau kita selesai sholat masih juga belum tenang, itu mungkin karena sholat kita ya belum sampai pada tingkat penghayatan yang membuat kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja tadi dihayati Allahu Akbar, nah itu ya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Akbar. Apa yang membuat kita galau? Kita gelisah karena ada masalah ini. Allah Akbar, Dia Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa untuk membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Selama saya berlindung kepada Allah, apalagi yang harus saya gelisahkan itu. Nah, kalau itu dihayati, Pak, pasti akan lahir ketenangan. Itu gitu. Tapi kalau hanya sekedar bacaan lewat saja dengan gerakan, ya mungkin sholat itu tidak ada perubahan sedikit pun juga dari sebelum dan sesudah sholat. Baik, Ustaz, terima kasih. Ustaz, mohon izin, ini ada 3 pertanyaan lagi, boleh dibacakan, Ustaz? Ya, mangga. Ya, lebih beberapa menit, ya insya Allah saja. Ini pertanyaan selanjutnya dari Andri Abdul Manan ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Di saat kita memaknai bacaan surat Al-Fatihah saat dibaca oleh imam, bolehkah kita mengartikannya dan terbersit sebuah doa pada saat sholat sebagai makmum itu, Ustadz, begitu maksudnya barangkali. Terbersit doa gimana? Ya, jadi mungkin ketika kita sebagai makmum, lalu imam membacakan Al-Fatihah secara jahar, itu kan kita paham artinya ada ihdinas siratal mustaqim. Itu kita juga sekaligus berdoa begitu, Ustadz. Seperti berdoa barangkali terbersit sebuah doa pada saat itu melalui surat Al-Fatihah tersebut. Yang pertama boleh kita artikan, memang harus kita artikan, malah jadi harus kita hayati apa yang kita baca itu dalam pemahaman bahasa kita sendiri gitu. Ihdinas siratal mustaqim, memang itu doa. Memang itu adab yang Allah ajarkan kepada kita. Memuji Allah terlebih dahulu, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lalu kita menyatakan tekad kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru masuk doa itu ihdinas siratal mustaqim, itu memang doa. Dan doanya yang dituntun oleh Allah kepada kita bukan minta jabatan, minta begar, minta panjang umur, tapi berilah kami petunjuk di jalan yang lurus. Itu doa yang Allah contohkan untuk kita mohonkan dalam sholat. Jadi sholat kita itu penuh dengan doa. Coba selesai, nanti kita duduk di antara 2 sujud. Apa bacaan kita? Rabbi firli warhamni wajburni warfani warjukni wadini wa'afini wa'fani. Banyak orang nggak ngerti itu, Pak. Lalu setelah saya sholat, terus minta, ya Allah berikanlah pada saya rizki. Apa tadi Inggris minta rizki? Beri saya sehat. Apa tadi atau seberapa kali itu minta sehat ke sholat? Karena dia tidak menghayati itu, Pak.
Ya. Jadi memang harus dihayati, harus dimengerti untuk dihayati semua bacaan sholat kita. Sebaiknya minimal mengerti, minimal itu mengerti apa yang kita baca terjemahannya. Baik Ustaz, jadi artinya ketika sholat itu memang terhayati, kita paham artinya, secara otomatis pada saat yang sama juga kita merasa itu sebagai doa ya Ustaz ya. Iya, iya, dan memang ada bagian dari bacaan itu doa, memang doa di situ itu. Baik Ustaz, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Subhanakallahumma rabbana wa lakal hamdu Allahumma gfirli. Itu salah satu contoh bacaan waktu sujud kan. Subhanakallah itu maha suci Allah, dan ujungnya kan doa juga. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa saya. Doa lagi di situ. Jadi semua doa itu dalam selama sholat itu banyak sekali doa. Sehingga sebenarnya kalau doa yang di waktu sholat itu dikabulkan, rasanya sudah cukup kita untuk bahagia dunia akhirat, Pak. Tapi kusabab dengar kita terus selesai sholat itu doa. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari RS Sabariah, ini beliau menanyakan bahwa beliau suka sholat sunat di pagi hari, sholat duha. Setelah selesai, saya sholat sunat yang lain seperti sholat hajat atau tobat. Berarti nggak usah pakai niat khusus seperti itu ya Ustaz. Jadi cukup duha saja agar ikhlas. Iya. Jadi ya, setelah itu silakan kita sholat dua rakaat lagi. Jadi sholat kita itu sholat sunnah. Sholat sunnah itu bisa sholat mutlak, Pak. Kita sholat mutlak. Coba kalau kita ngitung-ngitung untung rugi gitu, ini kalau boleh kita ngitung untung rugi. Kalau saya sholat hajat, itu saya namakan dia sholat hajat. Berarti saya hanya memohon hajat saja kan itu. Padahal ketika saya sholat mutlak 2 rakaat, setelah itu saya bisa memohon hajat saya. Terus saya bisa tobat, memohon ampunan pada Allah. Sudah istikharah, saya minta petunjuk pada Allah. Bisa semua saya minta dengan satu sholat itu. Namun kita berbicara ini gitu ya. Kalau kita sebut nama, seolah-olah kita hanya sholat untuk tobat saja. Atau kita sholat pada ayah hajat gitu, ayah hajat kita. Padahal sholatnya harus lillahi ta'ala. Hajat kita silahkan kita mohonkan setelah kita sholat. Hak kita untuk meminta, untuk berdoa. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan karena untuk kita sholat. Nah, didinya tadi penting bangun saya dengar iya, kurang ayah hajat. Ayah hajat. Jadi ayah hajat, kamu ayah hajat, mau saya rata hajat. Budak kering di mata saya, aduh ampun, budak kering mata ke seminggu saya tahajud, mani cager-cager kayak budak kering jadi penyebab tahajudnya itu bukan lillahi ta'ala. Lalu di mana keikhlasan itu lillahi ta'ala? Jadi ini yang harus kita harus kita biasakan. Tujuannya harus untuk sholat ibadah. Setelah itu silahkan mau kita berdoa minta hajat kita, mau kita bertobat, mau minta istighfarah, minta petunjuk, silahkan itu. Kita bisa melakukan itu. Jadi tidak perlu dibagi Ustaz, misalkan pagi-pagi mau sholat 8 rakaat dengan 2 rakaat duha, 2 rakaat hajat, 2 rakaat sholat tobat. Ya, gitu. Iya. Sebenarnya dengan kita sholat duha saja misalnya berapa rakaat, lalu kita selesai sholat duha itu ya mohonlah tadi, mohon taubat pada Allah, mohon ini kan bisa kita lakukan itu. Yang nambah di sholat ya silakan sholat lagi kan itu. Sholat mutlak bisa kita lakukan kapan aja dan sepanjang tidak di waktu yang dilarang. Satu sholat. Baik. Ini pertanyaan yang terakhir pada malam ini insya Allah dari Prof. Betty. Beliau menanyakan, kapan waktu berakhirnya tahajud, Ustaz? Apakah boleh pas azan subuh? Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, tahajud bisa sampai menjelang azan subuh. Jadi begitu azan subuh sudah tidak ada lagi tahajud itu. Jadi sampai menjelang azan subuh kita masih bisa tahajud. Ya, termasuk kalau bukan tahajud lah ya. Kalau sudah menjelang azan subuh sebaiknya kita sudah witir, bukan tahajud. Karena sebaiknya sholat witir itu dijadikan akhir kegiatan sholat malam kita gitu. Jadi sebaiknya menjelang subuh itu kalau memang kita mendekati subuh ini tahajudnya, jadi menjelang mau subuh itu kita sudah witir bukan tahajud. Karena memang sebaiknya sholat malam kita ditutup dengan
Witir. Tapi kalau tidak ditutup witir ya tetap sah saja tahajud kita. Karena tahajud dan witir itu dua sholat yang berbeda. Tapi sebaiknya ditutup oleh witir. Baik, terima kasih syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Alhamdulillah pada malam hari ini telah tiba kita di penghujung kegiatan kajian online Asyifa. Alhamdulillah seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan sempurna ya, insya Allah. Semoga kita diberikan faham dan diberikan kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup Ustadz, mohon izin perkenannya untuk memimpin doa secara singkat untuk kita semua. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita sama-sama mengakhiri pertemuan kita malam ini dengan kita sama-sama berdoa pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wadkhulhum fi jannatika an-na'ima ma'asyuhada'i was-salihin wa ma'an nabiyikal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, syukran jazakallah atas ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini untuk kami semua, dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan pada kegiatan malam hari ini, dan semoga malam ini menjadi malam bertambah ilmu, wawasan, keimanan, ketakwaan kita, bertambahnya wasilah amal kita semua, dan wasilah menjadi bertambahnya keimanan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga menjadi amal pemberat timbangan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini dan insya Allah bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun jazakallah. Nuhun Patian. Nuhun sami-sami. Nuhun sami-sami. Adana nuhun. Nuhun mugi teras sehat teras Pak Kiai. Amin amin amin. Sadayana mudah-mudahan sehat. Sehat sadayana. Baik, mohon izin ruang pertemuannya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Tad Adri. Pak Ustadz Bang Adri.